Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensei Citra Slime Datakan chapter 107 part 2. Jika kalian belum menonton chapter sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan debut MC kita yang sebenarnya yang sangat di luar prediksi BMKG. Ya, dia adalah pahlawan Masayuki. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di awal halaman kita diperlihatkan awal mula kisah MC kita yang sebenarnya, yaitu Lightspeed Hero Masayuki. Legenda ini bermula dari sekitar setahun yang lalu, di mana Masayuki yang baru saja pindah ke Isekai. Ya, nama lengkap MC kita ini adalah Honjo Masayuki dengan umur 16 tahun. Dan kebetulan sekali, ia baru saja memulai debut SMA-nya hari ini. Namun pada saat ini, Masayuki malah duduk di pancuran sambil melamun. Itu karena ia sama sekali tak tahu tempat apa ini. Bahkan ia juga tak mengerti bahasa yang digunakan para penduduk di sini. Jadi sebelumnya, ketika Masayuki masih di Jepang, padahal ia cuma jalan-jalan bersama temannya di sekolah. Namun ketika Masayuki melihat wanita super cantik dengan rambut biru yang sedang melewatinya, ia pun langsung salfok dan memanggil temannya jika ia melihat wanita cantik tersebut. Namun ketika ia berbalik untuk memberitahu teman sebelahnya, Masayuki tiba-tiba telah berpindah ke Isekai. Masayuki yang tiba-tiba pindah ke dunia lain itu pun sangat terkejut. Oke, sebelum kita lanjut ke alurnya, gua mau bahas sosok wanita cantik yang dilihat Masayuki ketika masih di Jepang gitu pak. Jika kalian sudah menonton light novel volume 15 dan 17-nya, kalian pasti langsung tahu siapa identitas wanita cantik yang dilihat Masayuki tersebut. Ya, wanita itu tak lain dan tak bukan adalah Felgreen yang sedang mencari pecahan jiwa-jiwa rudra di berbagai dunia. Ketika Felgreen sampai di bumi, atau lebih tepatnya di Jepang, ia melihat sosok remaja yang memiliki semua pecahan jiwa rudra tersebut. Dan ketika Felgreen melihat Masayuki, pecahan jiwa rudra yang dikumpulkan Felgreen selama ini tiba-tiba menyatu dengan Masayuki seakan terserap ke dalam jiwanya. Dampak dari proses itu menyebabkan Masayuki langsung menghilang seketika dari dunia tersebut. Tapi sebenarnya, Masayuki bukanlah menghilang, melainkan ia telah berpindah ke Isekai, di mana itu adalah dunia asal jiwa rudra. Jadi itulah alasan mengapa Masayuki tiba-tiba menghilang saat ia melihat wanita cantik tersebut. Oke, kita lanjut ke alurnya lagi, di mana Masayuki yang telah berpindah ke Isekai dan sangat bingung sekali gitu pak. Setelah itu, Masayuki kemudian menenangkan dirinya sambil merenung. Menurut Masayuki, jika ia dipanggil ke Isekai, seharusnya ada raja yang menunggunya dan mengabulkan permintaannya. Tapi kenapa nasibnya malah gini-gini aja, gumam Masayuki. Masayuki kemudian membuka ranselnya karena siapa tahu ada barang yang berguna. Namun sayangnya, isi dari ranselnya hanyalah dompet, majalah komik, HP, dan permen karet saja. Tak ada satupun barang yang berguna untuk digunakan di dunia ini. Setelah merenungi nasibnya dan memakan permen karetnya, Masayuki pun mulai lapar. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan makanan di suatu tempat. Karena ia tak mengerti bahasa di dunia ini, kerja paruh waktu sepertinya mustahil. Masayuki pun mulai berpikir untuk menjual tas dan HP-nya. Di saat Masayuki berjalan menyusuri kota, ia mencium aroma yang sangat lezat di sana. Dan ternyata di depannya itu ada sebuah restoran. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang buru-buru keluar dari restoran itu dan menabrak Masayuki. Wanita itu pun berbicara kepada Masayuki, akan tetapi Masayuki sama sekali tak mengerti apa yang dikatakan wanita tersebut. Masayuki merasa jika ia bisa saja terlibat dalam masalah wanita ini. Dan benar saja, sesaat kemudian datanglah seorang preman yang keluar dari restoran tersebut untuk mencari wanita tersebut. Dan tentunya wanita itu pun sangat ketakutan dan langsung menempel pada Masayuki. Padahal Masayuki sebenarnya juga ingin segera lari.
Masayuki merasa jika hidupnya di dunia ini mungkin akan segera tamat. Namun tiba-tiba Masayuki mendengar suara misterius di kepalanya. Suara itu berkata, tindakan pemberani layaknya champion telah terdeteksi. Unique skill Chosen One telah terbuka. Apa Anda ingin mengaktifkannya? Masayuki yang bingung dengan suara apa itu pun asal mengiyakan saja. Suara itu berkata lagi, persetujuan telah dikonfirmasi. Kemampuan untuk mempelajari bahasa telah diaktifkan. Selanjutnya, mengaktifkan Hero's Haki dan Hero's Blessing secara kontinu. Masayuki yang mendengar itu pun masih bingung dengan suara tersebut. Ada apa sebenarnya? Gumam Masayuki. Setelah itu, preman itu kemudian menatap Masayuki sambil berkata, "Hoi, apa-apaan kau ini? Jangan bilang kau akan menghalangiku." Dan betapa mengejutkannya, Masayuki tiba-tiba bisa mengerti bahasa orang tersebut. Di satu sisi, wanita itu berkata, "Tepat sekali, orang ini mengatakan jika ia akan melindungiku." Seketika juga, preman itu pun sangat kesal sekali. Padahal, Masayuki tak bilang seperti itu. Masayuki pun mulai berkeringat dingin dan hampir ngompol di celana. Di sisi lain, semua orang yang melihat situasi itu pun mulai mendekat dan melihat apa yang terjadi. Seseorang di sana berkata, "Hehe, bocah itu mencari gara-gara dengan Jinrai si Mad Wolf." Jadi gini Pak, Jinrai itu adalah nama dari si preman itu. Jinrai atau si preman itu kemudian berkata, menarik sekali. Coba saja kalahkan aku dan lindungi wanita itu kalau kau bisa." Karena Masayuki sudah terjebak dalam situasi ini, ia kemudian mencoba menggertak untuk meloloskan dirinya. Masayuki berkata, "Semakin keras anjing menggonggong, maka semakin lemah anjing tersebut. Kau sendiri apa sudah yakin berani mencari gara-gara denganku?" Namun sayangnya, preman itu justru malah semakin bertambah marah. Melihat reaksi tersebut, Masayuki kemudian berniat untuk melarikan diri dan menyuruh wanita yang menempel padanya untuk menjauh sebentar. Namun wanita itu malah salah paham dan mengira jika ia di sini nanti akan menghambat pertarungan Masayuki. Wanita itu kemudian menjaga jarak dan menyemangati Masayuki. "Hajar dia sampai mampus buang." Dan akhirnya, semua orang pun mulai mengerumuni dan melihat pertarungan Masayuki dan Jinrai. Melihat semua orang yang mengerumuninya, Masayuki merasa jika ia tak mungkin dapat melarikan diri dari kerumunan ini. Di satu sisi, amarah si preman itu pun langsung meluap dan akan menghajar Masayuki. Dalam situasi yang gawat ini, Masayuki berencana untuk menggunakan trik terakhirnya untuk kabur, yaitu dengan memecahkan permen karet yang sudah ia kunyah ini ke depan mukanya untuk membuat celah dan kabur. Namun sebelum melakukan itu, tiba-tiba Masayuki mendengar suara di kepalanya lagi. Suara itu berkata, keberanian untuk menghadapi telah dikonfirmasi. Hero's Charm dan Hero's Action dari Unique Skill Chosen One telah diaktifkan. Individual Masayuki Honjo telah berhasil mengaktifkan keseluruhan dari Unique Skill Chosen One. Dan benar saja, preman itu pun langsung merasakan aura yang sangat mengintimidasi dari bocah tersebut. Kau bukanlah orang biasa kan? Ucap Jinrai. Namun Masayuki dengan polosnya menjawab bahwa ia hanya murid SMA biasa. "Hah? Ya sudahlah, aku tak peduli kau siapa, akan kubunuh kau." Seketika itu juga, Jinrai langsung melesat ke arah Masayuki dan akan melepaskan pukulannya. Melihat hal tersebut, Masayuki pun langsung panik. Gawat, mampus aku. Masayuki pun berpikir untuk melindungi kepalanya terlebih dahulu dengan merunduk dengan sekuat tenaga. Namun betapa mengejutkannya, tanpa disengaja, kepala Masayuki telah menyundul perut Jinrai hingga membuat Jinrai jatuh pingsan. Masayuki pun bingung dengan apa yang terjadi barusan. Dan tentunya, semua orang yang melihat pertarungan itu pun langsung meneriaki Masayuki. Mereka berkata, luar biasa, bocah itu mengalahkan Jinrai dengan sundulan kepalanya saja. Siapa sebenarnya bocah itu? Tunggu, warna rambut itu sama dengan sang hero kan? Benar juga, aku pernah mendengar soal pahlawan berambut pirang. Kalau tidak salah, pahlawan itu telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Hah? Jangan-jangan pahlawan itu sudah bangkit kembali dan dia adalah pahlawan itu? Semua orang di sana itu pun langsung antusias dan bertanya, "Beritahu kami siapa namamu, Hero sama?" Masayuki pun bertambah bingung. Tunggu, kalian salah orang. Di saat Masayuki terjebak dalam situasi itu, Jinrai yang sudah sadarkan diri itu kemudian menghentikan semua orang yang membuat Masayuki panik. Jinrai berkata,
Jangan so akrab dengan sosok yang mengalahkanku ini. Cepat bubar sana atau kupukul kalian. Setelah itu, Jinre atau preman itu kemudian menundukkan kepalanya di hadapan Masayuki sambil berkata, "Maaf atas kelancangan saya tak mengira bahwa Anda adalah sang hero. Setelah menerima teknik Anda, saya tersadar bahwa saya masih belum ada apa-apanya dibanding Anda. Nama saya adalah Jinre, tolong izinkan saya untuk mendampingi Anda." Masayuki bergumam, "Waduh, padahal aku bukan hero, dan serangan tadi hanyalah kebetulan saja. Tapi di situasi di mana aku tak tahu apa-apa ini, sejujurnya akan membantu sekali jika aku mendapatkan kenalan." Masayuki kemudian memperkenalkan dirinya. "Namaku adalah Honjo Masayuki, dan panggil saja aku Masayuki. Dan aku baru saja datang ke kota ini." Jinre menjawab, "Oh, Masayuki sama, saya mengerti. Anda baru saja bangkitkan hero sama." Para kerumunan yang masih belum bubar itu pun juga mendengar jika nama sang hero adalah Masayuki. Masayuki sama. Melihat kesalahpahaman semua orang tentang dirinya, Masayuki pun akan mengabaikannya. Aduh, terserah kalian deh. Setelah itu, Jinre kemudian mengajak Masayuki pergi ke guild petualang. Dan begitulah, sejak saat itu, Masayuki pun dipanggil dengan sebutan hero. Dan kisah ini merupakan cerita awal dari legenda Lightspeed Hero Masayuki. Dan berikut adalah kemampuan-kemampuan atau sub-skill yang terkandung dalam unique skill Chosen One. Yang pertama adalah Hero's Haki. Itu adalah kemampuan untuk melepaskan aura yang dapat membuat lawan yang levelnya lebih rendah dari penggunanya akan terintimidasi dan tak bisa bergerak. Berikutnya ada Hero Blessing. Itu adalah kemampuan untuk memberikan keberuntungan yang besar pada penggunanya dan menambah damage pada serangan penggunanya. Selanjutnya ada Hero's Charm. Ini adalah kemampuan yang di luar nurul sekali. Orang yang melihat aksi sang hero akan tergerak hatinya, dan orang yang kalah dari sang hero akan bergabung dengan pasukan sang hero dan menjadi temannya. Ya, kemampuan ini telah terbukti di mana Jinre yang telah kalah dari Masayuki kini malah menjadi teman Masayuki. Dan yang terakhir adalah Hero's Action. Ini adalah kemampuan yang sangat di luar nurul dan gak habis pikir gitu pak. Jadi setiap tindakan yang dilakukan pengguna adalah satu langkah pertama menuju sang hero. Pengguna akan menjadi teladan bagi rekan-rekannya. Apapun yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Dan itulah kemampuan hoki tak terbatas, takdir dari sang Chosen One. Nama Masayuki pun menjadi terkenal dengan sendirinya dalam waktu singkat. Dan akhirnya setahun pun berlalu. Pada saat ini, Masayuki dan kelompoknya telah menghadap pada ketua asosiasi Free Guild yaitu Zuki Kakurazaka. Zuki kemudian memberikan misi kepada Masayuki dan kelompoknya untuk mengatasi kasus perdagangan budak yang sangat meresahkan sekali. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.